Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sama-sama memahami bahwa hari raya Idul Adha akan segera tiba. Di tengah pandemi, saatnya kita semua jamaah sekalian melakukan taubatan nasuha. Karena kenapa? Inilah salah satu momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat, baik secara personal maupun secara kolektif, dengan menjalankan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dicontohkan secara oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang tentunya kita sudah mengenal semua, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya yaitu Nabi Ismail. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yang dimana putra Nabi Ibrahim sangat lama ditunggunya. Putranya Nabi Ibrahim tentunya sangat disayanginya. Tetapi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah sebuah perintah dari Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Quran surah Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tak kala anak itu telah mencapai usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih dirimu. Karena itu, pikirkanlah apa pendapatmu." Pertanyaannya jamaah sekalian, apakah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Beliau mengedepankan kecintaan yang tinggi, yakni kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, beliau segera menyingkirkan kecintaan yang rendah, yaitu kecintaan hanya kepada anak, kecintaan kepada harta, dan bahkan kecintaan kepada dunia. Tentunya perintah itu sangatlah berat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana di dalam Al-Quran, Nabi Ismail alaihissalam pun menyambut dengan penuh kesabaran apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya. Beliau bahkan mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tersebut seharusnya menjadi teladan bagi kita saat ini. Tidak hanya teladan dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban, tetapi juga teladan dalam berjuang dan berkorban, mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, ketaatan kepada syariahnya secara keseluruhan. Bukankah saat ini jamaah sekalian, syariat Allah Subhanahu wa taala banyak diabaikan dan dicampakkan?
terutama syariahnya yang berkaitan dengan pengaturan bermasyarakat, bernegara seperti pemerintahan, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, politik luar negeri dan sebagainya. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sungguh sangat berarti bagi kita dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengamalkan dan menerapkan syariahnya secara keseluruhan, termasuk kewajiban memutuskan perkara dengan hukum-hukum Allah. Ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'di ma anzalallahu ilaik." Hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut wahyu yang telah Allah turunkan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah engkau terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 49. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah Dia turunkan kepada beliau. Perintah tersebut juga berlaku bagi kita semua umatnya. Pemahaman dari ayat ini yakni hendaknya kita umat Islam mewujudkan seorang penguasa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memutuskan perkara-perkara menurut hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sungguh kalau kita melihat sekarang, ternyata pangkal keterpurukan negeri ini bersumber pada satu hal, yakni penyimpanan terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktaatan pada syariah Allah secara keseluruhan. Kita masih berpaling dari Al-Quran. Keadaan ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Menurut Imam Ibnu Katsir, makna berpaling dari peringatanku adalah menyalahi perintahku dan apa saja yang telah aku turunkan kepada Rasulku, melupakan dan mengambil petunjuk dari yang selainnya. Tafsir Ibnu Katsir. Adapun kehidupan yang sempit di dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang semakin melarat, semakin miskin, sengsara, menderita, terjajah, teraniaya, tertindas dan lain sebagainya. Itulah kesempitan yang kita rasakan di kehidupan di dunia ini akibat kita tidak menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Karena itulah jamaah sekalian, kondisi buruk ini tentu tak boleh terus berlangsung. Kaum muslimin harus segera mewujudkan ketaatan penuhnya dengan menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Demikianlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Maka daripada itulah, marilah kita bersama-sama terus menggelorakan, menyuarakan agar syariat Islam bisa diterapkan di seluruh permukaan bumi ini.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.